Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Tiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Gorontalo selama sepekan. Pemprov Gorontalo raih WTP 9 kali berturut-turut. Pengemudi bentor dan ojol di Gorontalo divaksin COVID-19. Korban kebakaran di Tomsel berterima kasih dikunjungi Gubernur Rusli. Wagub tinjau pembangunan jalan, saluran air, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pembangunan ruas jalan Gorontalo Suawatulabolo dimulai. Ya, Mitra Kominfo, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dan yang bisa Anda lihat tepat di belakang saya berdiri sebuah menara dengan konstruksi dari baja dan ketinggian 65 meter. Menara ini dikenal sebagai Menara Keagungan Limboto yang menjadi simbol Kecamatan Limboto dan dikenal sebagai tujuan wisata terpopuler di Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperoleh opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini WTP disampaikan saat rapat paripurna DPRD dalam rangka laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Gorontalo tahun anggaran 2020 pada Jumat 11 Juni 2021. Penyerahan WTP kali ini terasa istimewa karena diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Agung Firman Sampurna, kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, didampingi Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A. Yusuf. Lebih lanjut, Firman menilai tidak mudah untuk memperbaiki tata kelola, apalagi pertanggungjawabannya yang dilaksanakan dalam tekanan pandemi COVID-19, yang membatasi jarak sosial dan fisik. Namun demikian, pekerjaan yang relatif berat itu dapat diselesaikan dengan kebersamaan dan gotong royong. Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku sangat bahagia atas pencapaian WTP ini. Ia menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPK RI dalam melakukan arahan, monitor, evaluasi, tindak lanjut, dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan. Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Termasuk saya laporkan juga, alhamdulillah, sejak saya dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Idris, itu 2012, sampai sekarang kami sudah 9 kali berturut-turut tanpa jeda mendapat WTP. Insya Allah kali ini kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mitra Kominfo berdekatan dengan Menara Keagungan Limboto terdapat Masjid Agung Baitur Rahman yang merupakan masjid terbesar di Kabupaten Gorontalo. Masjid dengan bangunan megah dan bersahaja ini berdiri di atas tanah seluas 62.500 meter persegi dengan luas bangunan 22.500 meter persegi. Ratusan pengemudi bentor dan ojek online di Gorontalo divaksin COVID-19 bertempat di Gedung Bele Limbui, Kota Gorontalo pada 10 Juni 2021. Vaksinasi yang digelar oleh pemerintah Provinsi Gorontalo itu dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Ketua TPPKK Ida Syahidah, serta unsur Forkopimda. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjelaskan vaksinasi COVID-19 bagi pengemudi bentor dan ojol sebetulnya belum termasuk dalam jadwal yang masih memprioritaskan pelayan publik, tenaga medis, dan lansia. Meski begitu, interaksi para pengemudi yang sering mengantar penumpang, barang dan makanan dinilai rentan sehingga perlu untuk segera divaksin. Rusli menyebut eksistensi pengemudi bentor yang terdaftar sebanyak 28 orang, sementara ojek online ada 7.700 orang. Angka sebanyak itu perlu untuk mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Untuk hari pertama vaksinasi digelar bagi 400 orang abang bentor dan ojol. Dan tugasnya Gojek ini kesian, saya tahu persis, untuk mencari sesuap nasi, menghidupkan anak istri, dan mengantarkan makanan pesanan ke orang-orang, termasuk yang pembelian online. Nah, kalau mereka terpapar, mereka jadi carrier, jadi pembawa penyakit, harus dilindungi. Untuk itu, para ojek kurang lebih berapa? 3.000-an. Hari ini 400 target kami, pagi sampai siang 200, pada pola sore sampai sebelum maghrib 200. Dan saya siapkan setelah 2 kali vaksin, saya siapkan tiap-tiap ojek mendapat paket sembako secara gratis. Jadi isinya 10 liter beras, 2 kilogram gula, 2 liter minyak kelapa goreng, dan cukup dulu kan kode. Tenang sekali, tunggu dulu. Telur dan ikan, saya kasih ikan tuna yang segar. Data Dinas Kesehatan hingga 8 Juni 2021 menyebut vaksinasi bagi SDM Kesehatan, petugas publik, dan lansia sebanyak 178.807 orang. Capaian untuk vaksinasi tahap 1 sebesar 43,65% atau 77.171 orang, sementara vaksinasi tahap 2 sebanyak 26,41% atau 46.696 orang. Selain digunakan dalam kegiatan ibadah sholat rutin, Masjid Baitur Rahman juga memiliki aktivitas rohani lainnya seperti di hari-hari besar Islam, majelis taklim, taman pengajian Al-Quran, dan perpustakaan. Korban kebakaran Nur Hayati Bialangi, warga Kelurahan Tomulo Butao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, mengaku senang dan berterima kasih atas kunjungan Gubernur Rusli Habibie di kediamannya pada Kamis 10 Juni 2021. Kedatangan Rusli untuk menyerahkan bantuan tanggap darurat. Bantuan tersebut berupa kidswear, footwear, matras, peralatan dapur, makanan siap saji,
makanan anak, dan tenda gulung. Wanita yang sehari-harinya berprofesi sebagai dosen ini bercerita, rumahnya dilahap si jago merah pada Selasa malam dalam kondisi kosong. Semua penghuni rumah diketahui sedang tidak berada di tempat. Kebakaran diketahui setelah beberapa tetangga yang berada di samping rumah mencium bau menyengat. Rumah yang bercat putih tersebut dihuni 2 kepala keluarga dengan 7 jiwa. Saat ini korban masih menempati rumah karena sebagian besar yang terbakar hanya bagian belakang atau dapur rumah. Untuk bagian depan seperti kamar tidur bisa diselamatkan oleh pemadam. Ya, Mitra Kominfo, selain Masjid Agung Baitur Rahman tidak jauh dari Menara Agung Limboto, terdapat rumah adat Gorontalo yang bernama Bandayo Poboide. Bandayo berarti bangsal atau balai, sedangkan Poboide berarti berbicara. Jadi dapat diartikan bahwa Bandayo Poboide merupakan sebuah rumah, gedung atau balai yang digunakan untuk berkumpul dan bermusyawarah. Rumah adat ini dibangun oleh Kolonel AU Eki Puto selaku Tahua Lolahua dalam artian gelar kehormatan tertinggi kepada seorang pemimpin di Gorontalo. Rumah adat yang dibangun pada tanggal 15 Januari 1985 ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo pada masa itu. Setelah puluhan tahun melalui akses jalan berbatu dan becek, kini warga desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo bisa menikmati jalan yang mulus. Sejak akhir Mei 2021, jalan di kawasan permukiman yang dibangun dengan dana APBD pemerintah Provinsi Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah rampung dan bisa dimanfaatkan warga. Pembangunan jalan permukiman sepanjang 189 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan beton 21 cm itu menelan anggaran sebesar 199 juta rupiah. Pada kesempatan itu, Wagub Idris Rahim berpesan kepada jajaran pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Dari lokasi tersebut, Wagub Idris Rahim yang didampingi Kepala Dinas PUPR Handoyo Sugiharto dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah melanjutkan peninjauan pembangunan saluran air di Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto. Dinas PUPR Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar 199 juta rupiah untuk membangun saluran air sepanjang 295 meter. Saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 28% dan ditargetkan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan selama 120 hari. Pada umumnya pekerjaannya baik fisik cukup baik dan insya Allah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga insya Allah apa yang sudah kita programkan semuanya bisa terwujud. Setelah meninjau pembangunan jalan permukiman di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru dan pembangunan saluran air di Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Wagub Idris Rahim beserta rombongan melanjutkan peninjauan rehabilitasi jaringan irigasi Bongo di Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Tolangohula, dan jaringan irigasi Bulia di Desa Sidodadi, Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo.
Rehabilitasi kedua irigasi tersebut bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2021 pada bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo. Rehabilitasi jaringan irigasi Bongo sepanjang 14 km menelan anggaran sebesar 8,4 miliar rupiah, sedangkan untuk Bulia anggarannya sebesar 2,2 miliar rupiah. Tetapi saya sarankan yang pertama supaya peralatan ditambah, kemudian tenaga kerjanya juga ditambah, agar supaya pekerjaannya maksimal bisa selesai tepat waktu. Ya Mitra Kominfo, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program dan semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeliharaan berkala ruas jalan Gorontalo Suawa Tulabolo sepanjang 8,7 km dimulai pekerjaannya. Anggaran pembangunan jalan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2021 sebesar 14 miliar rupiah. Proyek pemeliharaan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Suawa Tengah dan Suawa Timur itu ditargetkan rampung pada Oktober 2021. Pemeliharaan ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di bidang infrastruktur kewilayahan. Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto mengatakan saat ini pelaksanaan sekarang dalam tahap pekerjaan minor, seperti pembuatan plat duiker, pembuatan normalisasi bahu jalan. Kemudian ada juga pembuatan trase jalan yang diharapkan pekerjaan ini dilaksanakan sesuai waktu yang tertera dalam kontrak. Pada peninjauan tersebut, Sekda Darda Daraba didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Handoyo Sugiharto, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone, serta Kepala Biro Pengadaan Sultan Kalupe. Usai peninjauan pekerjaan ruas jalan Gorontalo Suawa Tulabolo, rombongan melanjutkan peninjauan pekerjaan di objek wisata Lombongo. Rombongan melanjutkan peninjauan pekerjaan di objek wisata Lombongo serta dilanjutkan peninjauan jalan desa Tanah Putih di Kecamatan Batu Pingge.